Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian yang dirahmati Allah, segenap pengurus majlis kajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, untayan kata pujian dan rasa syukur yang terus menerus tanpa henti selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang bertubi-tubi yang hadir dalam kehidupan kita, dan tentu sebagai hamba-Nya menjadi kewajiban dan keharusan bagi kita untuk mempersembahkan rasa syukur kita yang tak bertepi dan keimanan kita yang paling tinggi semata-mata selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap agar kita selalu menjadi hamba Allah yang terus mengingat karunia, karena cara untuk mengikat karunia tersebut agar tidak lari, cara mengikatnya dengan syukur. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, nikmat-nikmat yang datang kepada hamba-hamba Allah itu cenderung menjadi liar. Maka ikatlah dengan syukur agar nikmat tersebut tidak menjadi liar. Kenapa dikatakan nikmat itu cenderung membuat hamba Allah jadi liar? Biasanya ketika nikmat sudah banyak, mereka lalai. Mereka menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lupa akan sumber nikmat, lupa akan Allah, hingga akhirnya berada pada arena kemaksiatan dan menjadi liarlah mereka. Dan cara terbaik untuk mengikat nikmat itu agar tidak menjadi liar, ikatlah dengan ikatan syukur yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya kita di majlis ini patut kita syukuri karena kita sedang berada pada arena nikmat agama. Ada dua bentuk nikmat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Ada namanya nikmat agama, ada namanya nikmat dunia. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menyatakan, kullu ni'matin 'alal 'abdi minallahi ta'ala fi dinin aw fi dunya yahtaju ila syukrin 'alaiha. Segala macam bentuk nikmat yang turun kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu
nikmat agama atau nikmat dunia, dua-duanya membutuhkan syukur di dalam. Jadi ada dua nikmat yang harus kita ingat dalam kehidupan kita. Ada namanya nikmat agama, ada namanya nikmat dunia. Kalau nikmat dunia yang berbentuk materi, yang dirasa oleh kita. Tetapi juga ada nikmat agama, seperti kita bisa beribadah dengan baik, itu nikmat agama. Bisa bangun sholat subuh, nikmat agama. Bisa melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, nikmat agama. Di luar sana yang belum sempat bisa datang ke majelis ilmu, dia belum diberikan nikmat agama, maka bersyukurlah kalau ringan langkah kakinya, enteng hatinya untuk duduk di majelis ilmu. Dia sebenarnya patut bersyukur karena dia sedang mendapatkan nikmat agama. Harus disyukuri juga, biar nikmat agama yang ada sama kita ini tidak pergi, bersemayam terus, sehingga semangat untuk menuntut ilmu dikuatkan terus oleh Allah Subhanahu. Yang membuat manusia itu lalai itu karena kurang mengingat, termasuk kurang mengingat nikmat. Dan manusia biasanya lebih suka ingat sama nikmat dunia ketimbang nikmat agama. Harusnya ingat dua-dua. Dua-duanya harus diingat. Ya, namanya manusia, yang kita ini manusia ini, tubuh kita ini terdiri dari dua unsur. Ada unsur bumi, ada unsur langit. Unsur bumi karena kita memang diciptakan dari tanah. Unsur langit, kita ini hamba Allah yang harus beribadah kepada Allah. Itu unsur langitnya. Itu spiritual, nilai spiritual, nilai ibadah. Langit. Ya, tapi manusia karena memang tinggalnya di bumi, menjejakkan kakinya di bumi, maka tarikan bumi jauh lebih kuat biasanya. Jadi sering ingatnya nikmatnya, nikmat dunia. Ini contoh nih, contoh. Bahkan manusia itu kalau dihadapkan dengan dua nikmat sekaligus, ada nikmat dunia, ada nikmat agama datang bersamaan dalam hidupnya, dia masih kuat ingatannya sama nikmat dunia ketimbang nikmat agama. Datang ke majelis ilmu, duduk nih, kajian belum mulai, datangnya tadi jam 9 sudah sampai, sebelumnya sudah sampai, duduk, masih nunggu teman-temannya hadir, nunggu ustadznya datang, tiba-tiba handphonenya masuk WhatsApp. WhatsApp dari temannya. Temannya kasih tahu bahwasanya jualannya laku. Ya. Lagi jualan, dia lagi jualan. Terus jualannya itu didagangin sama temannya. Laku, kata teman, ini ada yang order besar. Ordernya banyak. Dikasih DP 20 juta. Bikin sama temannya. Lagi dapat nikmat apa itu? Nikmat dunia. Setelah itu pengajian dimulai. Ketika pengajian dimulai, dia lagi berada pada nikmat agama, lagi ngaji. Tapi pada saat lagi ngaji, coba, kira-kira konsentrasinya di pengajian atau 20 juta yang baru dia dapat. Jadi yang dia ingat yang mana? Nikmat. Kemudian dia pulang ke rumah. Sampai ke rumah, dia cerita sama orang rumah tentang materi pengajian atau 20 juta yang dia dapat. Ya ada dia cerita tentang kajian itu. Nikmat dunia yang dia ingat.
ucapan terima kasih paling banyak disampaikan kepada Pak Yuli sebagai penyelenggara atau kepada temannya yang 20 juta itu? Sama ketua majelis sama penyelenggara diucapin terima kasih juga cuma sekali doang. Sama yang transfer 20 juta sampai 6 bulan ke depan. Ingat terus. Inilah manusia. Dan semoga kita menjadi hamba Allah yang ingat dua-duanya. Ingat nikmat agama, ingat nikmat dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini saya akan mulai dengan mengangkat satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Yakunu fi hadhil ummah," akan menimpa pada umat ini arba'u fitan, 4 macam fitnah. 4 macam fitnah. Fi akhiriha al-fana. Dan di penghujung daripada fitnah tersebut adalah al-fana, kebinasaan. Apa sih 4 macam fitnah yang dibilang sama Nabi? Yang pertama, yaitu fitnah darah yang dihalalkan. Artinya, fitnah terjadi pertumpahan darah di mana-mana. Sudah terjadi belum? Sudah nampak belum? Sudah terlihat belum? Tiap saat. Yang kedua, fitnah harta yang dihalalkan. Artinya fitnah di mana orang dengan mudah merampas hak orang lain. Fitnah di mana korupsi itu merajalela. Sudah terjadi? Sudah kelihatan? Yang ketiga, fitnah kehormatan yang dihalalkan. Artinya fitnah yang ketiga itu adalah di mana perzinahan itu merajalela. Aib terbuka dengan gampangnya. Orang dengan mudah berbicara aib orang. Bahkan ada orang dengan mudahnya bicara tentang aibnya sendiri. Bahkan bikin konten ngomong tentang aib. Sudah ada? Banyak. Dan fitnah yang keempat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika yang halal diharamkan dan yang haram dihalalkan. Sudah ada juga. Dari 4-4-nya ini, semuanya sudah terjadi. Semuanya sudah, berarti ini memang kita sudah berada di akhir zaman dan berada pada fitnah akhir zaman. Kita akan bahas yang pertama. Fitnah darah yang dihalalkan. Di mana pertumpahan darah itu terjadi di mana-mana. Kita lihat di belahan dunia mana saja saat pertumpahan darah terjadi dengan mudahnya. Berita tentang orang yang terbunuh sudah menjadi konsumsi yang biasa. Zaman dahulu ada orang yang mati terbunuh 1 orang. Itu dibahas sampai 6 bulan, sampai 1 tahun 1 orang. Sekarang hari ini pagi berita si fulan, sudah besok sudah si fulan lagi ganti yang si fulan yang lain. Atau kadang-kadang sore sudah orang lain lagi. Cepat sekali tertutupi berita antara terbunuhnya satu dengan terbunuh lagi yang lain. Kita lihat perang yang tidak pernah berhenti dan mengorbankan banyak nyawa. Bahkan terjadi di tengah-tengah negara-negara muslim, kita lihat saat Syria,
Yaman, Lebanon, Irak, Afghanistan, ya, Iran. Makanya sampai ada ulama yang mengatakan ad-dima tarkhusu fil fitan. Betapa darah itu menjadi murah di zaman fitnah. Murah darah itu. Yang harusnya dia mahal. Yang lebih mengenaskan lagi, jika yang terjadi pertumpahan darah tersebut antara sesama muslim, yang membunuh sesama muslim. Sekarang ada mulai terjadi gesekan antara Saudi Arabia dengan Yaman. Sama-sama negara muslim. Pilot pesawat tempur dua negara itu masing-masing mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi yang dibunuh juga orang yang mengucapkan la ilaha. Bagaimana itu rasanya? Makanya Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, Nabi bersumpah, demi jiwaku yang berada di bawah genggamannya. Oh, genggaman Allah Subhanahu wa taala. La tazhabud dunya, kata Nabi, dunia ini tidak bakal lenyap hatta ya'ti 'alan nas, sampai datang di hadapan manusia itu yaumun, suatu masa, la yadril qatil bima qatal. Pembunuh dia tidak tahu kenapa dia harus membunuh. Walal maqtul fima qutil, dan yang terbunuh pun tidak paham kenapa dia harus terbunuh. Yang membunuh dia nggak paham kenapa dia harus bunuh, kenapa dia ikut perintah. Naik pesawat, bawa, jatuhin bom di sana. Mau bantah nggak dia? Yang nyuruh bintang 5, bintang 3, bintang 4, bintang 7. Yang disuruh pangkatnya es balok. Dia naik pesawat. Dia nggak tahu tuh siapa yang dia bunuh. Orang yang dia bunuh itu orang baik atau enggak. Itu orang. Ini kata Nabi, itu tanda akhir zaman. Ya. Di mana al-qatil yang membunuh tidak tahu. La yadril qatil fima qatal. Yang membunuh nggak tahu kenapa dia harus bunuh. Walal maqtul fima qutila. Dan yang terbunuh juga, kenapa gue harus terbunuh? Salah gue apa nih? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah berbahaya. Jamaah yang dimuliakan Allah, di antara dosa besar yang cukup dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membunuh seorang muslim. Satu orang saja dosa besar. Bagaimana kalau yang terbunuh itu berorang-orang? Posisi dosanya ini, ya, dosa besar setelah syirik. Setelah syirik, dosa besar kedua apa? Bunuh. Bunuh orang muslim. Bahkan dalam Al-Quran itu jelas dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-93. Surat An-Nisa ayat 93. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa saja yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Terencana dan berencana. Fajazauhu jahannam. Maka balasannya itu adalah neraka. Khalidan fiha. Karena ada orang masuk neraka tidak khalidan, masih bisa keluar, bisa ke surga nanti. Dia mungkin masuk neraka cuma hanya beberapa lama, cuma dikerimbat dia. Cuma dikerimbat, cuma dikucek-kucek.
Habis itu di manipedi terus dimasukin ke. Tapi ini Allah katakan khalidan, abadi dia di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, orang ini dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa la'anahu, dia dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adda lahu 'azaban alima, dan Allah siapkan buat dia azab yang pedih. Jadi orang yang menghilangkan nyawa sesama, menghilangkan nyawa orang mukmin itu, sebelum dia masuk ke dalam neraka jahanam secara abadi, dia sudah dihukum sama Allah di dunia dalam bentuk murkanya Allah. Ini orang ini sepanjang dia masih hidupnya, dia dalam keadaan dimurkai sama Allah. Pertama. Yang kedua, wala'anahu, dilaknat sama Allah. Jadi kalau seumpamanya Allah saja melaknatnya, kita manusia boleh nggak laknat dia? Boleh. Allah laknat dia. Dia menghilangkan nyawa seorang muslim. Wala'anahu. Dan Allah katakan wa'adda lahu azaban alim. Allah persiapkan bagi orang seperti ini azab yang, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Dalam Islam, jangankan menghilangkan nyawa seorang muslim, dalam Islam, membunuh seorang kafir, yang orang kafir tersebut berada di bawah jaminan kita, itu diharamkan, tidak dibolehkan. Membunuh orang kafir nggak boleh, apalagi membunuh orang muslim, membunuh orang kafir yang berada dalam ikatan perjanjian dengan hidupnya di bawah ikatan perjanjian dengan kita, hidupnya lagi nyaman-nyaman aja, kita nggak boleh. Itu ada hadis Nabi bersabda, Rasul ingatkan, man qatala mu'ahadan, siapa yang membunuh orang kafir yang terikat dalam perjanjian bersama kita, lam yarah raihatal jannah, orang tersebut tidak diizinkan sama Allah mencium bau surga. Apalagi masuk surga. Cium saja kagak bisa. Sedangkan bau surga itu, kata Nabi, wa inna rihaha, sesungguhnya wanginya surga tersebut, tujadu min masirati arba'ina aman. Baunya surga itu sudah terasa dari perjalanan 40 tahun. 40 tahun mau sampai udah terasa wangi. Nah, ini orang yang membunuh orang kafir, yang mu'ahadan, yang terikat dengan ikatan perjanjian bersama kita. Dia tidak bisa cium bau surga. Apalagi sampai untuk masuk surga. Jika membunuh orang kafir saja begitu, tidak bisa cium bau surga, bayangkan kalau yang dia bunuh itu orang muslim. Kemudian orang yang menghilangkan nyawa seorang mukmin itu dia dicabut rahmat dari dirinya. Kalau dulu dia punya rahmat, Allah cabut rahmat. Allah cabut rahmat. Kata Nabi, lan yazalal mu'minu fi fushati dinihi. Seorang mukmin itu senantiasa akan berada dalam kelapangan agamanya, dalam keadaan rahmat dalam hatinya, kelapangan nilai agama bersemayam dalam dirinya. Malam yusib daman haraman, malam yusib daman haraman, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Ini hadisun sahih riwayat Imam Bukhari. Dibayangkan ada seseorang hamba Allah, tadinya hidupnya penuh dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kemudian dia telah membunuh, maka rahmat Allah yang sempat berada pada dirinya
dicabut sama Allah. Coba lihat wajah-wajah orang-orang yang secara umum kita tahu nih, dia penyebab terbunuhnya A, B, C, D. Coba lihat muka dia kalau di televisi. Coba lihat mukanya. Udah kagak enak dilihat. Allah cabut rahmat. Kalau orang mukmin sejati yang lihat mukanya, mereka tahu ini orang rahmat sudah ada. Hatta dia turun dari mobil mewahnya, walaupun jabatannya tinggi, kedudukannya mentereng, rumahnya mewah, jalannya masih dikawal sama banyak orang, dia masih makan makanan sehat, tetapi wajahnya sudah Allah cabut rahmat dari muka. Kita harus percaya sama hadis Nabi Muhammad Sallallahu. Kenapa dicabut rahmat? Kata ulama, disebabkan dia sudah tidak bisa minta maaf lagi terhadap nyawa yang dia ambil. Ya. Ingat kejadian itu, ada nyawa-nyawa yang tak berdosa itu hilang begitu saja, sia-sia. Dia meminta maaf sama siapa? Itu pelakunya, perencananya, yang peritanya, eksekutornya, semua dicabut rahmatnya sama Allah. Yang punya kedudukannya, yang berperan, semuanya. Lihat mukanya masing-masing yang masih ada sekarang ini. Cabut rahmatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia udah gak bisa minta maaf kepada orang yang dia bunuh. Gimana dia minta maaf? Udah mati. Ya. Maka akhirnya rahmat dan ampunan yang tadinya lapang, kan rahmat ampunan itu lapang sekali, rahmat dan ampunan. Jadi sempit buat dirinya. Kita harus akui rahmat Allah itu luas. Tetapi ketika hamba Allah itu bermasalah dengan hamba Allah yang lain, jadi sempit. Kan kita suka mengatakan, kenapa tidak diampuni sama... suka begini contoh nih. Ada orang zalimin kita. Terus kita sulit memaafkan. Karena ada orang memang yang terbaik memaafkan. Tapi ada orang ketika zalimin kita rasa sakit sekali, sulit kita memaafkan. Terus yang menzalimi kita dengan enteng kenapa? Kenapa sih kamu nggak maafin saya? Kan Allah itu maha pemaaf. Ulama punya jawabannya. Kata ulama, ya memang betul. Allah maha pemaaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pemaaf ketika berkaitan dengan haknya Allah. Tetapi ketika berkaitan dengan hak hamba-hambanya, nanti dulu. Allah tidak segera kasih maaf. Kecuali dan hamba Allah ini, dia punya hak untuk memaafkan atau tidak memaafkan. Itu haknya dia. Itu haknya dia. Dan tidak berdosa juga kalau dia tidak memaafkan. Tidak berdosa juga kenapa dia terzalimi. Apakah karena dia tidak kasih maaf, dia nggak berdosa? Dari mana? Orang dia sudah dizalimi, dosa lu kakak kasih. Bukan. Itu ada sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu sahabat Nabi loh, Bu. Sahabat besar, termasuk salah satu sahabat Nabi dari 10 orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang doanya sangat mustajab. Kata Nabi yang bilang, ini saat doanya sangat mustajab. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Karena dalam tubuhnya tidak pernah masuk makanan yang haram, apalagi syubhat. Syubhat dan haram tidak pernah masuk di tubuhnya. Doanya mustajab. Di zamannya Sayyidina Umar, dia difitnah. Dia pernah jadi gubernur satu tempat, terus dia difitnah. Difitnah oleh orang yang tidak suka sama dia. Dia bilang, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak becus jadi gubernur, tidak memimpin rakyat dengan baik, suka tidak bagus mengimami sholat isyaknya. Kalau perang, anak buah disuruh berangkat, dia santai-santai saja. Pokoknya dijelek-jelekin. Beritanya sampai ke Madinah. Sampai ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar serta-merta mengirim tim untuk melakukan investigasi, benar apa enggak. Sa'ad bin Abi Waqqas ditarik ke Madinah. Ditarik. Dibilang, Sa'ad, sementara engkau nonaktif dulu. Dinonaktifkan. Karena ada berita begini-begini. Pada saat ini saya sudah dengar. Kamu dinonaktifkan. Kata Sayyidina Umar, saya mau objektif. Kirim orang. Pantau.
Setelah dikelilingi, diperiksa, ternyata ini fitnah belaka. Sumbernya dari satu tempat. Dan ketahuan orangnya. Setelah ketahuan orangnya, Umar, singkat cerita, Umar Ibn Khattab panggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengatakan, wahai Sa'ad, saya sudah tahu ini informasinya hoax. Orangnya sudah ketahuan. Sumbernya. Tetapi ini karena berkaitan dengan hak diri. Sebelum saya lakukan tindakan sama orang ini, saya minta dari engkau. Karena ini haknya dia. Ya, saya minta pendapatmu. Apa yang bakal kau putuskan buat dia? Adakah kepemaafan? Saat diam. Terus dia doa. Di hadapan Sayyidina Umar. Dia bilang, ya Allah, untuk yang telah memfitnahku itu secara keji dan tidak benar, aku memohon padamu ya Allah, yang pertama, panjangkan usianya. Minta yang pertama. Yang kedua, aku minta padamu ya Allah, jadikanlah hidupnya dalam usia yang panjang itu berada dalam keadaan fakir sefakir-fakirnya. Dan yang ketiga ya Allah, sampai usia tuanya, jadikanlah, buatlah dia orang yang dirundung fitnah tanpa henti sampai dia mati. Tiga dia bilang. Ada di antara sahabat Nabi bilang, jangan gitu dong, itu doain dia. Tidak ada. Itu haknya dia. Gak ada yang larang. Gak ada yang menahannya. Gak ada yang mencegahnya. Siapa yang mau cegah? Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat besar. Masuk Islam umur 17 tahun. Itu orang nomor urut ke-7. Kalau KTP nomor urut 7 masuk Islam. Urutan ke-7. Jadi orang yang masuk Islam dari kalangan pemuda, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari kalangan anak kecil kan Ali bin Abi Thalib. Kalangan pemuda Sa'ad, umur 17 tahun. Jatuhnya masih pamannya Nabi dia. Dari sebelah ibunya Nabi. Dari jalur ibunya Nabi. Walaupun Nabi lebih tua dari dia, tapi Nabi kalau ketemu dia, Nabi bilang, ini Sa'ad paman saya loh. Kata Nabi. Karena dari jalur ibunya Rasul SAW. Dan apa yang terjadi setelah itu? Orang ini, seluruh doanya Sa'ad bin Abi Waqqas makbul. Umurnya panjang. Sampai sepuh umurnya. Sampai mau 100 umurnya. Hidupnya fakir. Tiap saat dalam hidupnya dirundung fitnah tanpa henti. Sampai-sampai kalau orang bertemu sama dia, apa kabarmu hari ini? Saya adalah orang tua yang nestapa, yang mengalami nasib buruk karena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu ngomongnya dia, diakui itu. Orang tua yang nestapa, yang hidupnya mengalami nasib buruk karena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka hati-hati, biar nggak gampang zalimin orang. Karena tidak semua orang yang dizalimi mudah memaafkan. Dan kalau dia tidak mau memaafkan dan meminta haknya dengan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hak. Apalagi kalau sampai dihilangkan nyawanya. Ya. Kata Nabi, kullu dzambin asallahu ayyaghfirah. Seluruh dosa, Pak, itu semoga Allah Subhanahu wa taala dapat ngampuni, Pak. Seluruh dosa. Illa, kata Nabi, illa man mata musyrikan, kecuali yang pertama, orang mati dalam keadaan kafir. Yang kedua, mu'minun qatala mu'minan muta'ammidan. Yang kedua, orang mukmin membunuh mukmin yang lain dengan sengaja. Ini dua dosa ini, kata Rasul, sulit untuk dimaafkan. Syirik atau orang mukmin qatala mu'minan muta'ammidan. Membunuh mukmin yang lain dalam keadaan hadisun sahih. Hilang satu nyawa saja. Satu nyawa orang mukmin hilang. Itu kata Rasul. Nabi mengatakan nyawa satu orang muslim itu bagi Allah lebih berharga daripada isi dunia. Nyawa satu orang. Kata Nabi begini, la zawalud dunya ahwanu indallah. Kata Nabi, lenyapnya dunia ini
Binasanya dunia ini, hancur leburnya dunia ini, ringan. Ahwanu indallah. Sangat ringan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Min qatli rajulin muslimin. Daripada terbunuhnya satu orang muslim. Bayangkan kalau yang terbunuh itu ratusan, ribuan, sampai jutaan. Jadi bagi Allah, nyawa satu orang itu, hambanya mahal. Mahal, tidak murah. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan Imam An-Nasai serta Imam At-Tirmidzi. Jadi musnah dunia lebih ringan insyaallah bagi Allah. Kenapa? Karena langit dan seisinya ini Allah ciptakan untuk siapa? Untuk orang muslim. Bahkan ibu-ibu tahu Ka'bah? Tahu. Ka'bah mulia tidak? Mulia. Semua kita memuliakan Ka'bah tidak? Nabi, kata sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Periwayat hadis terbanyak nomor 2 setelah Abu Hurairah. Dia merupakan putranya Umar yang cukup cerdas, Abdullah bin Umar. Bahkan Aisyah pernah berkata, kalau mau melihat siapa sahabat Nabi yang akhlaknya paling mendekati akhlak Nabi, lihat Abdullah bin Umar. Kalau mau lihat sahabat Nabi yang sholatnya paling mirip Nabi, lihat Anas bin Malik radhiyallahu taala. Abdullah bin Umar itu akhlaknya itu dia tiru Nabi semuanya. Sampai dikatakan sulit ditemukan Abdullah bin Umar marah dalam kehidupannya. Ya, Abdullah bin Umar. Masya Allah. Abdullah bin Umar ini, Bu, dia pernah ke pasar beli budak, zaman masih budak, jualan budak. Kan ada pasar budak, dia pergi beli. Berapa orang budak? Dia pergi beli. Untuk melayani di rumahnya. Berapa orang? 4-5 orang dia beli, dibawa pulang. Setelah dia bawa pulang, masuk waktu sholat, Bu. Abdullah bin Umar sholat. Ini budak-budak, lihat tuannya sholat, baru dibeli. Ikut sholat, namanya budak kan dia ikut apa yang tuannya lakukan. Mereka ikut di belakang. Setelah selesai, dia tanya, kalian tahu apa yang saya lakukan? Nggak tahu. Nggak tahu mereka. Cuma niru aja. Kalian tahu apa yang saya lakukan? Nggak tahu. Saya lagi sholat. Kenapa kalian ikut? Kata mereka, ya karena kau sekarang tuan kami, maka kau tuan kami, apa sih yang kau lakukan? Kami tiru. Langsung apa kata Abdullah bin Umar? Sekarang ini juga, kalian semua merdeka. Merdeka semuanya. Jadi dia buang uang. Merdeka, dimerdekai semua. Abdullah bin Umar. Sahabat Nabi yang tidak pernah tinggalkan sholat malam sepanjang hidupnya, barang satu kali. Sahabat Nabi yang selalu isya di awal waktu dan berjamaah. Dia pernah, Pak, Bu, dia pernah sholat isyanya telat. Telat. Kita kan kalau telat, gampang, masih ada jam 10, jam 12. Ini dia telat awal waktu. Dia datang, orang sudah selesai sholat isya. Di awal waktu berjamaahnya sudah selesai. Dia nangis sejadi-jadinya. Dan malam hari itu, Bu, dia hukum dirinya dengan melakukan sholat tahajud sepanjang malam sampai subuh. Gara-gara tertinggal sholat isya berjamaah satu kali. Nekite. Ntar dah, gampang dah. Ya. Lagi duduk tuh di kafe. Isya dulu yuk. Ya aja lu pulang di rumah aja. Sampai di rumah sholatnya udah ngantuk-ngantuk, miring-miring dirinya. Nah.
Jamaah ini rahmati Allah. Ini dari Abdullah bin Umar. Dia meriwayatkan dari Nabi. Dia bilang, aku pernah lihat Nabi sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah. Aku telah melihat Nabi sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Terus Nabi setelah itu Nabi mendekati tirai Ka'bah. Setelah Nabi mendekati tirai Ka'bah tersebut, Nabi ucapkan, Nabi bergelantungan di tirai Ka'bah itu. Nabi mengatakan, ma'at ya bagi, wahai Ka'bah, betapa bagusnya engkau ini, betapa baiknya engkau ini. Wa atyaba rihak, betapa engkau itu begitu harum wangi. Karena kiswah Ka'bah itu dia wangi. Ya. Dan dari dulu kan sampai sekarang tuh minyak yang digosok di kiswah Ka'bah itu minyak kelas 1 dari gaharu yang nomor 1 yang kelasnya oatnya itu bukan oat-oatan. Ya. Oatnya itu oat yang mahal itu, yang kayunya saja itu tuh harganya 1 kilonya bisa kayunya itu sebelum dia dikeluarkan minyaknya itu bisa 150 juta sekilo itu kayunya. Ya, harum dia, kita pegangnya tangan kita wangi. Ya. Nabi bilang, wahai Ka'bah, betapa indahnya engkau, betapa wanginya engkau. Ma'azamaki, betapa agungnya engkau wahai Ka'bah. Wa a'zama hormataki, dan betapa besarnya kehormatanmu wahai Ka'bah. Itu pujian Nabi kepada itu. Nabi sedang berada di Ka'bah, bergelayut di dinding, di tirai Ka'bah. Terus Nabi katakan, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwanya Muhammad yang berada di bawah genggamannya, la hurmatul mu'min a'azamu indallah hurmatan min. Nabi bilang, wahai Ka'bah, demi Muhammad yang jiwanya berada di bawah genggamannya, sesungguhnya kehormatan seorang mukmin berada di atas daripada kehormatan engkau wahai Ka'bah. Jadi berarti Nabi sedang mengucap, Ka'bah itu mulia, Ka'bah itu terhormat, tetapi kehormatan orang mukmin berada di atas. Kita sangat memuliakan Ka'bah, sangat menghormati Ka'bah. Mana ada di antara kita berani merusak Ka'bah, apalagi mau menghancurkan Ka'bah. Padahal seorang mukmin itu lebih mulia daripada Ka'bah itu sendiri. Tapi kenapa orang dengan mudah, orang tidak berani menghancurkan Ka'bah, tidak berani merusak Ka'bah, tapi dengan mudah dia merusak kehormatan seorang. Orang tidak ada yang berani menistakan Ka'bah, tetapi orang berani dengan mudah menistakan kehormatan saudaranya sesama mukmin. Dan kacau itu. Sedangkan Nabi sudah katakan di depan Ka'bah, kehormatan mukmin itu di atasnya Ka'bah itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah akhir zaman. Ya. Dan orang-orang yang enteng sekali ngambil nyawa orang, hilangkan nyawa orang, manipulasi nyawa orang, dia mungkin bisa tutup kasusnya di dunia, Pak. Ya, dia bisa tutup, tetapi akan terbuka semuanya di akhirat. Pengadilan Allah itu alayhisallahu bi ahkamil hakimin. Ya. Allah itu sebaik-baiknya hakim. Nanti di pengadilan Allah kita semuanya akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam barang bukti. Dan pada saat itu malaikat Allah datang dengan membawa barang-barang buktinya. Dan malaikat-malaikat Allah itu bertindak sebagai jaksa penuntut umum. Dan Allah bertindak sebagai hakim agungnya. Dan kita sebagai terdakwahnya. Pengacara nggak ada. Karena pengacara juga di sidang juga. Jadi pada saat itu tidak pakai pengacara kita. Hanya ada jaksa penuntut umum, yaitu malaikat, ada Allah sebagai hakim agung, dan kita yang terdakwah. Nah, kapan-kapan kita bahas tentang hadis, tentang mizan. Wah, itu
Dahsyat itu tentang mizan. Tapi biasanya kadang-kadang kalau kajian tentang mizan, tentang timbangan, hari akhir, sepi peminat. Nah, jangan ngaji sama ustadz itu, nakut-nakutin. Saya Al-Quran itu ada al-wa'du, ada al-wa'id. Ada janji-janji indah Allah, ada ancaman-ancaman Allah. Jadi jangan yang dibahas janji-janji yang menyenangkan saja, tapi juga dibahas mengenai ancaman Allah biar kita waspada. Temanya apa? Ngeri, temanya jangan deh. Minta sama ustadznya ganti tema deh. Tentang apa? Tentang cinta-cinta itu rame yang datang. Di hari kiamat itu kata Nabi, yaji'ur rajulu akhiran biyadir rajul. Di hari kiamat nanti itu ada orang dia tarik tangan orang lain datang menghadap Allah. Dia bilang apa? Ya Rabbi, aduhai Tuhanku, hadza qatalani. Nih dia dulu yang bunuh saya. Jadi nanti di hari akhir orang yang terbunuh dia datang cari tuh siapa yang bunuh dia. Dia tarik tangan. Dia datang ke Allah. Datang, Pak. Ingat dia datang, dia tarik. Ini yang bunuh, ini yang nyuruh, ini otaknya dibawa semuanya. Ya. Fayaqulullah, lalu Allah berucap, lima qatalta. Kenapa kau bunuh dia? Tanya sama pembunuh. Yang bunuh ini bilang, qataltuhu litakunal izzatu lak. Aku membunuh dia agar kemuliaan itu milik engkau ya Allah. Jadi yang pertama ini dia tarik ternyata itu pasukannya Allah. Orangnya jihad fisabilillah. Jadi orang kafir yang terbunuh, orang kafir Pak, yang terbunuh di medan perang, dia tetap nyari itu yang bunuh dia Pak. Dia tetap datang ke Allah bawa. Dia kan hamba Allah juga. Hanya dia mati dalam keadaan kafir. Karena terbunuh dalam keadaan kafir. Tetapi dia tetap datang ke Allah. Dia bawa Pak. Tarik. Ini yang bunuh saya Allah. Allah tanya, kenapa kau bunuh dia? Ya Allah saya bunuh dia untuk kemuliaan. Membela agamamu. Terus Allah katakan, fa inna hali. Ya. Al-izzatu. Kemuliaan itu memang milik aku Allah subhanahu. Yang kedua kata Nabi, wa yaji'ur rajulu akhiran biyadir rajul. Datang lagi yang berikutnya, orang lain, dia tarik tangan orang lain. Dia yang terbunuh, datang bawa ke Allah. Inna hadza qatalani, ya Allah ini dia bunuh saya. Allah tanya, kenapa kau bunuh dia? Lima qataltah, kenapa kau bunuh dia? Terus dia jawab, litakunal izzatu li fulanin. Ya Allah, saya bunuh dia untuk kemuliaan si fulan. Karena saya bunuh dia karena diperintah sama si fulan. Saya bunuh dia karena ormas saya diganggu-ganggu, ya saya bunuh dia. Saya bunuh dia tuh karena dia mengganggu kenyamanan penghasilan saya, posisi saya, jabatan saya, kenyamanan saya. Atau saya bunuh dia karena saya diperintah sama atasan saya. Dia ngaku seperti itu. Apa kata Allah? Innaha laysat li fulanin. Bukan untuk si fulan kau lakukan, tapi untuk dirimu. Allah mengatakan buang dia ke neraka. Jadi di hari akhir orang yang terbunuh dia bisa nuntut di hadapan Allah. Dia bawa langsung. Dia cari itu pelakunya. Yang kata di dunia dipeti es kan, ketahuan, namanya hilang, kasusnya tidak diangkat, di hari akhir terangkat semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang nyawa ini Nabi sangat hati-hati banget. Ya, Nabi sangat hati-hati banget. Dulu ada sahabat Nabi namanya Al-Miqdad bin Amr Al-Kindi. Al-Miqdad itu datang ke Nabi, minta pendapat Nabi. Dia bilang, wahai Rasul, apa pandangannya? In laqitu rajulan minal kufar faqtatalna. Kata Miqdad ini Miqdad ini dia sahabat Nabi, dia veteran perang Badar, termasuk sahabat senior.
Dia bilang, apa pandangan wahai Rasul? Kalau kalau kita ini sedang berhadapan dengan pasukan kafir. Waktu saya lagi perang sama pasukan kafir, pas saya lagi perang, fadaraba ihda yadayya bisayf faqata'aha. Ini satu pasukan kafir tebas tangan saya dengan pedangnya. Tangan saya putus. Di tangan sahabat Nabi ini putus. Kemudian summa laza minni bisyajarati. Kemudian ini orang yang bunuh saya ini, saya ubar dia. Karena dia sudah potong tangan saya ubar dia. Saya tetap berperang. Jadi tangannya sudah hilang satu, tapi dia masih semangat berperang. Orang kafir ini yang sudah hilangin tangannya satu, lari, ngumpet di belakang pohon, ketakutan. Kemudian ketika saya dekati dia, mau saya bunuh dia, fakal, dia ucapkan, aslamtu lillah, saya berislam karena Allah. Kira-kira kita kalau digituin kita apain? Ini sudah dia ngaku Islam. Tetap tusuk. Luluh, bener luluh bu. Hah? Nggak percaya kan? Nah ini sahabat Nabi, dia tanya sama Nabi, waktu saya mau bunuh ini orang sudah rugikan saya, tangan saya udah tebas sama dia. Pas saya mau bunuh dia bilang, Alhamdulillah, saya berserah diri untuk Allah. Dia bilang, ya Rasulullah, aqtuluh, apakah saya harus bunuh orang ini? Ba'da'an qalaha, setelah dia mengucapkan dia berislam kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Apa kata Nabi? La taqtulhu. Jangan kau bunuh dia. Ini sahabat Nabi agak kurang puas. Dia bilang, wahai Rasul, gimana gue nggak bunuh dia? Innahu qata ihda yadai, udah ngambil tangan saya ini. Ya. Masa saya nggak boleh bunuh dia? Dia mengucapkan itu setelah dia potong tangan saya dan terdesak. Kata Nabi, la taqtulhu. Dua kali Nabi sebut. Jangan kau bunuh dia. Fa'in qataltahu, kalau kau bunuh dia, kata Nabi, maka dia itu jatuhnya posisinya seperti engkau sebelum membunuh dia tadi. Dan engkau jatuhnya sebelum dia mengucapkan aslamtulillah. Artinya kalau kau bunuh dia, kau jadi kafir, dia jadi mukmin. Nah, nggak boleh. Bayangkan ini di hadis ini. Jadi bayangkan orang yang mengucapkan berislam, menyerahkan diri untuk Islam, walaupun kita nggak tahu betul-betul atau pura-pura, Nabi bilang nggak boleh. Kenapa? Yang dilihat zahirnya. Makanya coba, Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Pernahkah mendapatkan sejarah Nabi memerangi orang-orang munafik? Nabi memerangi orang kafir atau orang munafik yang sudah loncat jadi kafir. Tetapi kalau dia masih munafik, tidak. Makanya Umar pernah tanya, wahai Rasul, ini udah ketahuan munafik, kita bunuh aja. Kata Nabi, jangan. Kenapa nggak boleh bunuh? Kata Umar. Kata Rasul, aku tidak mau di kemudian hari ada ucapan orang-orang yang mengatakan Muhammad membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha. Segitunya Islam. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya orang mukmin itu sadar betul bahwasanya la ilaha illallah ini bukan hal yang remeh, dia hal yang berat. Dan timbangannya cukup berat juga di akhirat. Dan orang yang mengambil nyawa orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, bahaya. Bahkan dalam satu riwayat itu Usama bin Zaid pernah ditegur sama Nabi. Karena ada berita sampai kepada Nabi, Usama bin Zaid membunuh orang dalam pertempuran yang
Orang itu ketika pedangnya Usama terhunus, dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah. Kata Usama, bohong lu. Lanjutin. Bunuh. Berita itu sampai ke Nabi. Nabi tanya, gimana waktu itu? Kata Usama, ini orang sebenarnya memang Usama lagi ngincar ini orang. Kenapa? Ini orang pada perang-perang sebelumnya dia banyak bunuh teman-temannya Usama. Dan dia banyak bunuh pasukan muslimin. Orang-orang penting dari pasukan muslim itu mati di tangan orang ini. Nah, maka pada pertempuran berikutnya Usama bilang, "Oh, gue incer deh." Dapat sama Usama dan ternyata dia kalah sama Usama. Ketika dia kalah sama Usama itu dan terdesak, pedangnya jatuh, Usama sudah sampai di lehernya, dia langsung bilang, asyhadu an la. Kan nggak mungkin teman-teman Usama sebelum banyak dia bunuh. Kata Usama pasti dianggap ini apa? Modus. Dibunuh, Pak. Dipanggil sama Nabi. Nabi tanya, Usama cerita begitu. Apa kata Nabi? Fakaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Itu kata Nabi. Wahai Usama, apa yang dapat kau lakukan dengan kalimat la ilaha illallah kalau datang hari kiamat? Usama tuh tahu itu bahasa Nabi kan halus, tapi kan langsung masuk ke dalam dirinya. Kau dapat berbuat apa dengan kalimat la ilaha illallah orang itu tadi? Kau datang hari kiamat. Apa kata Usama? Ya Rasulullah, tolong minta ampun sama Allah buat saya. Nabi jawabnya apa? Nabi bilang, ulang lagi Nabi. Nabi kecewa itu. Fakaifa tasna'u bil la ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Jadi bayangkan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan terdesak saja tidak boleh kita lanjut bunuh. Apalagi yang sudah la ilaha illallah dari kecil. Dari lahir. Dari keluarganya sudah la ilaha illallah. Terus kita ambil nyawanya. Kayak apa dosanya? Auzubillah. Waliyazubillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini baru satu. Berarti berseri nanti kapan-kapan lah lanjut yang kedua, fitnah yang kedua. Ini baru satu nih, setengah 11. Termasuk yang patut kita waspadai. Termasuk orang yang bertanggung jawab hilangnya nyawa, yang tukang provokator. Ya, tanggung jawab itu hilang nyawa. Mungkin dia bukan pelaku pembunuhan, tetapi hasil ceramahnya bikin orang terprovokasi untuk hilangi nyawa orang. Dia tanggung jawab di hari akhir. Repot kan itu. Kenapa? Karena pembunuh bilang, saya termotivasi karena saya disampaikan tentang begini. Akhirnya saya hilangkan nyawa orang. Jadi penyebab pertumpahan darah. Ya. Jadi hati-hati, tanggung jawab juga. Dianggap sebagai bagian daripada otak pembunuhan. Maka dalam Hajjul Wada itu, pesan Nabi terakhir ketika Hajjul Wada, apa yang Nabi pesankan? Salah satunya tentang nyawa. Nabi katakan, fa inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun, kata Nabi. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian tidak boleh ditumpahkan dan harta kalian tidak boleh dirampas oleh orang lain. Jadi Nabi sebut haramun. Haram itu kan haram. Haram itu arti mulia. Tanah haram, tanah mulia. Nah, maksud daripada ucapan fa inna dima'akum wa amalakum alaikum haramun, itu darah kalian mulia, harta kalian mulia. Darah kalian tidak boleh ditumpahkan, harta kalian tidak boleh diambil seenaknya. Narik harta orang seenaknya. Tak boleh. Ya. Kahormati yaumikum hadza. Seperti terhormatnya dan mulianya hari ini. Ketika Nabi lagi pidato di 9 Zulhijjah. Ini hari ini. Hari mulia. Hari Arafah. Darah kalian sama mulia dengan hari Arafah. Harta kalian sama mulia dengan hari fi syahrikum hadza. Sama mulianya di bulan Zulhijjah. Sama mulia dengan bulan Zulhijjah. Wa fi baladikum hadza. Sama juga mulianya dengan negerinya, Mekah. Setara kemuliaannya itu.
ila yaumi talqawna rabbakum. Kemuliaannya itu berlangsung terus, tidak bisa berubah sampai kalian jumpa dengan Tuhan kalian. Dan Nabi mengatakan, ala hal ballaghtu. Nabi ucapkan, wahai kalian semua yang dengar, apakah saya sudah menyampaikan kepada kalian tentang mulianya darah dan mulianya harta kalian? Ya. Terus kata Nabi apa? Hendaklah. Dan Nabi mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah ucapan saya ini. Dengan liuballigha syahida. Hendaklah orang-orang yang bersaksi sama ucapan saya ini, yang lihat, yang hadir di sini, menyampaikan kepada yang lainnya. Disuruh Nabi untuk sebarkan. Sampai juga kepada kita ini. Tentang kemuliaan darah seorang mukmin. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya. Terima kasih Ustaz. Ibu bapak sekalian, di cerita yang pertama ini nyawa ini, silakan kalau masih ada yang tanya atau mau penjelasan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz menerangkan bahwa yang dibolehkan dibunuh adalah orang muslim. Yang kedua adalah membunuh orang kafir yang ada di bawah perjanjian dengan kita. Yang akan saya tanyakan itu orang kafir yang di bawah perjanjian kita itu yang bagaimana? Terima kasih. Ya, yang hidup nyaman bersama kita, yang terikat dengan undang-undang yang bersama dengan kita. Seperti di Indonesia ini kan, yang tinggal bersama kita, yang terikat dengan undang-undang yang disepakati sama-sama oleh kita, oleh aturan negara. Tidak boleh kita hilangkan nyawanya. Itu orang yang menghilangkan nyawanya, seperti orang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dia datang bawa bom di tempat orang sedang beribadah, orang non muslim sedang beribadah. Itu orang seperti itu, dia tidak bakal cium bau surga. Dia bakal cium bau surga. Asal-asal apa? Orang ini tidak ada bikin apa-apa. Dia ada kesal sama orang kafir di negara lain. Ya, di negara lain dia kesal, terus dia datang, dia bikin di sini. Boleh. Dalam Islam itu, ya, kita kaum muslimin itu adalah orang yang sangat defensif mereka posisinya. Ya, waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilu. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Jadi kalau kita itu mulai dijahati, ya kita harus bertahan. Kita harus tunjukkan kekuatan kita. Kita ini seperti lebah. Lebah itu tidak pernah mengganggu, kecuali dia diganggu lebih dulu. Lebah itu, coba lihat lebah itu. Lebah itu dia bikin sarang di atas, kita lewat di bawah. Selama kita nggak ganggu dia nggak mungkin. Kita lewat aja lalu, nggak mungkin dia ngejar kita. Tapi coba iseng, ambil batu lempar sarangnya. Ya, insya Allah pulang ke rumah muka kita udah nggak dikenali, diuber sama bengkak, digigit sama lebah. Ya seperti itu Bu, ya. Kalau kemudian, itu. Assalamualaikum. Kalau untuk menyampaikan pendapat selama itu tidak anarkis, tidak merusak, diizinkan. Dibolehkan. Abu Dzar Al-Ghifari, dia pernah demo, tapi nggak ngajak orang sendirian dia demo. Ya, zaman itu. Dia demo depan pagar rumahnya Muawiyah di Damaskus waktu itu. Dia melihat Muawiyah rumahnya bagus, pagarnya tinggi, dia teriak. Dia bilang, kalau kau bangun pagar bagus rumahmu ini dengan menggunakan uang rakyat, kau zalim. Tetapi kalaupun kau bangun dengan menggunakan uang pribadi, sekalipun tidak tepat, katanya. Tidak pantas.
tetap disalahin. Itu diprotes seperti itu. Kemudian Nabi Musa dan Harun, apakah mereka berdua tidak demo? Demo juga, hanya ada caranya deh. Bahasa demo itu kan apa? Datang untuk menyampaikan pendapat. Nabi Musa kan datang, ketemu Fir'aun, Musa dan Harun, dan Allah perintahkan ketemu, sampaikan dengan menggunakan qaulan layyinan. Artinya tidak boleh anarkis. Ya. Jadi idfa billati hiya ahsan. Jadi menampik hal-hal buruk, hal-hal yang tidak bagus itu ya, dengan menggunakan yang terbaik menyampaikannya. Jadi tapi jangan berlindung dengan menyampaikan pendapat, tapi ternyata di dalamnya diisi dengan unsur-unsur lain, anarkis dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara itu, menyampaikan pendapat boleh, protes boleh, mengumpat yang tidak boleh, mencaci tidak boleh. Sayyidina Umar itu Bu, Sayyidina Umar itu ketika dia baru diangkat jadi pemimpin, dia pidato di depan warganya. Dia bilang, saya Umar Ibnu Khattab, dipilih sama kalian, diminta untuk memimpin kalian. Kalau kalian lihat saya memimpin dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan standar Al-Quran dan hadis, mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, tolong dukung saya, tolong bantu saya, tolong backup saya. Namun jika kalian lihat dalam kepemimpinan saya ini tidak tepat, tidak bagus, melenceng, tidak sempurna, atau menyalahi apa yang menjadi aturan Allah dan Rasulnya, saya minta kepada kalian, tegur saya, benarkan saya tuh, luruskan saya, nasihati saya, kata Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Umar belum kerja tuh, baru naik, sudah ngomong begitu. Ada anak muda di belakang teriak, ya Amirul Mukminin. Anak muda, masih muda, anak muda semangat ya. Dia bilang, kalau saya lihat kamu bengkok, gue lurusin lu pakai pedang gue. Angkat pedangnya. Dibilang begitu. Ini Sayyidina Umar belum kerja. Apakah waktu itu Sayyidina Umar marah? Enggak. Sayyidina Umar bilang apa? Walaupun engkau harus luruskan aku dengan pedangmu, aku terima. Sayyidina Umar nggak tersinggung. Dia nggak bilang, siapa lu? Gue belum 100 hari kerja. Belum 100 hari kerja, belum sebulan, belum setahun. Udah protes aja lu. Enggak bilang begitu Sayyidina Umar. Dia bilang, walaupun kau harus luruskan saya dengan pedang. Dan apakah dengan begitu Sayyidina Umar jatuh harga dirinya? Enggak. Tetap namanya harum sampai sekarang. Sayyidina Umar itu, Bu, ada doanya yang cukup masyhur. Doa buat para pengkritik. Ada doanya. Sayyidina Umar. Doa Sayyidina Umar. Doanya bagus lagi. Rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah berikan rahmat, berikan kasih sayang, berikan cinta kasih kepada orang yang menunjukkan kepadaku aib-aibku. Dia malah doa lagi. Dia doain baik. Bukan dia nyinyir. Enggak. Itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak pernah merasa kritikan itu sebagai cacian. Tetapi dia merasa kritikan itu sebagai hadiah buat dirinya. Sayyidina Umar tidak pernah merasa nasihat itu sebagai makian. Tetapi dia merasa nasihat itu sebagai bentuk kasih sayang buat dirinya. Sayyidina Umar. Dan apakah jatuh harga dirinya? Enggak. Bahkan kalau ada orang yang menasihati dirinya secara sembunyi-sembunyi, Sayyidina Umar itu dia besok-besoknya dia cerita di hadapan orang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah datang temuin Sayyidina Umar, nasihatin Sayyidina Umar 4 mata, kasih tahu, ini yang kau buat keputusannya keliru, kurang tepat, yang tepat begini-begini. Datang kunjungi 4 mata ngomong. Gak ada orang tahu. Sayyidina Ali nggak cerita sama orang. Besok-besok Sayyidina Umar ngomong di depan orang. Sayyidina Umar ngomong, laula ibna Abi Thalib lahalaka Umar. Laula ibna Abi Thalib lahalaka.
Untung ada dia. Kalau nggak ada dia, gue udah celaka. Dia nasihatin saya. Malah ngomong begitu. Apakah jatuh harga diri? Ya. Dia malah ngebongkar malah. Dia nih nasihatin saya. Dia yang lurusin saya. Dia datang temuin saya. Bener nih. Malah dia ngomong. Apakah wibawanya turun? Hmm. Dan Umar diomelin sama bininya, diam aja. Tapi jatuh harga diri? Enggak jatuh juga. Lagi duduk Sayyidina Umar. Ini udah jadi kepala negara. Lagi duduk. Sayyidina Umar duduk. Menteri-menterinya. Datang bininya. Nggak tahu lagi ada angin apa gitu. Datang bininya. Ngocehin dia. Sayyidina Umar diam aja. Naam. Iya. Iya, betul. Setengah jam mungkin lebih. Diam ya. Itu aja. Nggak bantu. Itu menteri-menterinya. Bisik-bisik pejabat-pejabatnya. Ini orang paling kita takutin nih. Datang perempuan deh nggak lawan. Mereka nggak gosip akhirnya. Diam aja sih Umar. Perempuan kalau ngomel kita diam, berhenti udah. Kalau kita jawab balas pantun, bahaya. Lanjut itu. Ya, diamin aja. Diamin. Stop kan, diam. Capek udah kan? Karena kalau balas tuh kita ngomong satu, dia punya dalil 1000. Udah akhirnya ini istri bilang apa? Udah, gue mau balik. Saya mau cukup, udah cukup ya. Oke, pulang. Bininya pulang. Sayyidina Umar tahu. Sayyidina Umar tahu teman-temannya ini pejabat-pejabat lagi ngomongin dia bisik-bisik tadi ketika istrinya lagi marah-marah. Karena Sayyidina Umar, ngomong apa kalian? Tahu gue. Kalian ngomong karena saya diam kan? Kalian tahu tidak ketika dia sedang marahi saya? Konsentrasi saya, kata Sayyidina Umar, bukan sama ocehan. Konsentrasi saya sama baiknya dia, capeknya dia, ngurusin saya, ngurusin anak-anak saya, cuciin baju saya, urusin makan saya, anak-anak saya diurusin semuanya. Saya lihat itu, sehingga membuat saya kasihan dan membuat saya tidak konsentrasi sama marahnya. Saya ingat semua yang dia capek. Itu cara nyikapinnya. Seribu satu yang begitu. Ibu bilang, kalau mau jawab, kalau istri marah mau jawab gampang. Kalau mau jawab, baca ayat kursi aja. Diam. Paling istri kita paling bilang, lu kira gue setan? Baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Wallahu a'lam. Baik. Yang katakan yang mudah kalau halal darahnya yang boleh tapi yang punya kewenangan halal darahnya itu siapa? Ya kalau ada ucapan bilang halal darahnya itu harus berlandaskan apa? Ya, berlandaskan apa? Kalau dibilang halal darahnya karena dia telah mengambil nyawa orang lain, ya betul berarti. Karena darah itu nyawa, anna nafsa bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Ya, jadi kan memang ada ketentuan yang memang darahnya halal. Darahnya halal seperti orang yang mengambil nyawa orang, atau orang yang melanggar ketetapan yang memang dia harus dihukum mati. Itu. Tapi selain itu nggak bisa. Jadi jangan mudah sekali mengambil keputusan tiba-tiba mengatakan ini darahnya halal. Dikit-dikit ini darahnya halal, nggak boleh dengan enteng dan mudah menyatakan halal darah seseorang. Ya, seperti itu. Langsung boleh dilanjutkan saya. Ini apa nih? Samping. Oh, hajatan. Oh. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, saya akan tutup dengan satu hadis. Nabi bersabda begini. Di hari akhir nanti, kata Nabi,
Itu kata Nabi, kalau di dunia telah terjadi seperti izal taqa al-muslimani bisayfihima. Ada dua orang muslim. Dua-duanya muslim, Pak. Muslim. Mereka berhadapan satu sama lain. Masing-masing pegang pedang. Kata Nabi, fal qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Kata sahabat Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Kalau yang terbunuh masuk neraka sih, kalau yang membunuh masuk neraka, kalau yang bunuh masuk neraka, ya wajar wahai Rasul. Lalu kenapa ini yang terbunuh juga masuk neraka? Kenapa bisa begitu? Ada sahabat Nabi agak bertanya. Lalu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibis. Karena yang terbunuh itu juga dia pingin bunuh juga, hanya dia apes, dia ketusuk duluan. Jadi nanti di hari akhir, Bu, orang yang kita lihat di dunia ini, dia yang terzalimi karena dia terbunuh, terus yang membunuh akhirnya mendapatkan hukuman di dunia karena dia membunuh, ternyata di hari akhir bisa berubah sama-sama. Sama-sama masuk neraka. Kenapa? Karena yang terbunuh itu dia juga punya niat mau bunuh. Dia punya niat karena dia pegang pedang juga. Makanya ada ulama yang mengatakan kalau engkau lagi marah sama saudara, engkau angkat kayu, gue pukul lu, itu sudah tercatat, sudah berniat mau pukul. Angkat, gue bunuh lu, walaupun nggak jadi, sudah tercatat ini orang sudah berniat membunuh. Hati-hati, nggak boleh. Ya. Ulama Syekh Abdul Razak, ulama, dia mengatakan siapa saja yang ikut aktif serta dalam menyalakan api fitnah sampai akhirnya terjadinya pembunuhan, sampai terjadinya pertumpahan darah, walaupun dia tidak ikut secara langsung dalam aksi pembunuhan dan pertumpahan darah, tetapi orang yang ikut aktif menyalakan api fitnah juga bertanggung jawab. Hati-hati penyebar berita. Nah, iya, hati-hati. Ikut tanggung jawab, hilang nyawa. Ya, itu ya. Kenapa? Karena dia telah dianggap memprovokasi dan dia akan dihukumi sebagai orang yang aktif dalam memprovokasi di akhirat nanti. Nah, maka di akhirat itu ada orang yang masuk neraka, dikatakan dia masuk neraka karena membunuh, padahal dia tidak ikut melakukan membunuh. Dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia aktif, jadi dia melakukan usaha. Ada usaha. Lewat apa? Lewat lisannya. Lewat provokasinya. Walaupun dia tidak terjun langsung. Jadi hanya memanas-manasi saja. Tanggung jawab. Nah, jadi aktor intelektual. Berat hukumannya. Saya kasih dalilnya nih. Al-Quran. Pernah dengar kisah umat Nabi Soleh? Yang bunuh onta kan? Ya kan? Umat Nabi Soleh kan bunuh onta. Ibu-ibu kalau baca di Al-Quran kisahnya, itu yang bunuh onta itu berapa orang? 2 orang. Pelakunya. Tetapi hukuman Allah turun di situ. Apakah kepada 2 orang itu? Tidak. Hukuman Allah turun kepada seluruh
negeri kaum Nabi Saleh. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, fa'aqaruha fa'asbahu nadimin fa'akhadhahumul azab. Pelaku yang membunuh secara langsung kepada fisik onta itu cuma 2 orang. Tetapi Allah sebut di Al-Quran, fa'aqaruha, mereka pun membunuh onta tersebut. Allah menggunakan kata mereka. Kenapa? Karena yang lain itu dianggap mendiamkan, mengiyakan, merestui. Kemudian ada juga yang memprovokasi. Kan ini 2 orang ini kan memprovokasi, kan terprovokasi. Kenapa? Karena ada 2 orang perempuan, yang satu bilang, siapa yang bisa bunuh onta itu boleh kawin sama anak gadis saya, yang satu janda, mas, kawin sama saya. Dua-duanya. Nah, ini dua-duanya semangat karena bilang dapat duit dan dapat anak perawan, dapat janda juga. Semangat. Ini ada yang memprovokasi, ada yang memang mengaminkan. Dan Allah mengatakan apa? Mereka. Walaupun pelaku utamanya itu, tetapi semua kena azab. Kenapa? Karena Allah mengatakan mereka semua terlibat di situ. Fa'akhadhahumul azab, dan mereka pun ditimpa azab dari Allah Subhanahu. Ya. Ada yang mengatakan cuma 1 orang. Pembunuh cuma 1 orang, namanya 2 orang. Ada yang mengatakan cuma 1 orang yang bunuh onta tersebut. Tetapi yang kena azab apa? Semuanya. Semuanya kena azab dari Allah Subhanahu. Ya. Ya. Dosanya berjamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya. Allah hadirkan kebaikan buat kita, rahmat buat kita, ampunan buat kita. Allah jaga kita, Allah hadirkan kebaikan. Allah jaga negeri kita agar tidak mudah ribut, tidak mudah cekcok. Allah satukan hati-hati anak negeri ini. Allah hadirkan keamanan buat negeri kita, keberkahan buat negeri kita. Dijauhkan dari bala, musibah, dan ujian. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.